Ya, konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Center Senayan. Untuk mengetahui situasi di sana, kita akan terhubung dengan Natasha Alfa. Ica, bagaimana fakta terkini di sana? Tasya dan juga Good People, KTT ASEAN ke-43 pada saat ini diresmikan pada pagi tadi dan mulai dibuka pada pukul 1 siang tadi. Dan acara ini berlangsung di Jakarta Convention Center dan juga Ballroom Hotel Mulia pada tanggal 5 hingga 7 September mendatang. Dan untuk tema kegiatan KTT ASEAN ke-43 saat ini ialah Asian Matters, Epicentrum of Growth. Dan tema ini juga akan menjadi bahasan utama dan menghasilkan sejumlah pembahasan lain yang lebih spesifik dan juga mendetail mengenai ASEAN. Dan dalam rangkaian kegiatan KTT ke-43 hari ini, para tamu disambut oleh Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara, dan untuk para pemimpin negara mitra itu hadir di venue KTT ASEAN pada pukul 9.35 pagi tadi. Dan berikut sambutan dari Presiden Joko Widodo selaku Ketua ASEAN 2023. Jangan jadikan kapal kami ASEAN sebagai arena rivalitas yang saling menghancurkan, tapi jadikanlah kapal ASEAN ini sebagai ladang untuk menumbuhkan kerjasama, untuk menciptakan kemakmuran, menciptakan stabilitas, menciptakan perdamaian. Ya, Good People, dalam sambutannya tadi, Presiden Joko Widodo menilai bahwa ASEAN tidak akan terpecah, dan sebagai Ketua ASEAN, beliau juga meyakini bahwa kesatuan ASEAN ini akan dapat selalu dipelihara dengan baik. Good People, agenda pada hari ini ialah ada sidang pleno, lalu pembukaan forum ASEAN Indo-Pasifik, dan juga yang terakhir ditutup oleh sesi retret. Dan untuk esok hari di tanggal 6 September 2023 akan ada 6 rangkaian kegiatan KTT ASEAN bersama 6 negara, dan di hari terakhir pada tanggal 7 September akan ada 5 agenda yang akan ditutup dengan konferensi pers oleh Presiden Joko Widodo. Kembali ke Tasya di studio. Ya, terima kasih Natasha Alfa dari KTT ASEAN di JCC. Kita akan ke Vika Ramadhani untuk mengetahui pengalihan lalu lintas terkait KTT ASEAN ini. Vika, silakan dengan laporan Anda. Ya, Good People, memang jika kita berbicara tentang KTT ASEAN ke-43 ya, ini sejumlah hal dipersiapkan, dan yang tak kalah penting ini adalah pengkondisian dari arus lalu lintas di DKI Jakarta sendiri. Memang terkait dengan adanya 6 venue yang digunakan untuk gelaran KTT ke-43 ASEAN ini ada di JCC, ada juga di Taman Mini Indonesia Indah, ada di kantor Sekretariat ASEAN, Istana Negara, dan juga 2 tempat lainnya. Ini memang akan ada 29 ruas jalan yang akan terdampak dari adanya gelaran KTT ke-43 ini, yang mana memang ruas-ruas jalan ini yang menghubungkan antara ke-6 venue tadi dengan hotel-hotel yang menjadi tempat istirahat bagi para tamu undangan begitu ya. Memang jika bisa Anda lihat, Good People, ini di ruas jalur Gatot Subroto sendiri, Anda bisa melihat ini di belakang saya adalah luas jalur Gatot Subroto, dan juga menjadi persimpangan antara Jalan Pemuda begitu ya, Gerbang Pemuda, yang memang sejak sekitar pukul 2:30 tadi ini sejumlah aparat gabungan ini sudah berjaga. Dan tadi saya bisa melihat ada PM, ada juga dari Polantas, Dishub, Pol PP, dan juga lainnya. Ini memang untuk buka tutup jalan sendiri, skemanya ini situasional, tergantung jika nanti ada delegasi dari undangan negara-negara tetangga yang memang akan datang ke venue di JCC Senayan begitu. Memang tadi bisa kami sampaikan ini untuk ruas jalan sendiri yang dilakukan buka tutup jalan dari pemerintah, kemudian sudah menyiapkan sejumlah jalur alternatif. Totalnya ada 77, dan di 77 ruas jalur alternatif itu sendiri memang juga sudah disediakan, ditugaskan begitu ya petugas yang bisa berjaga untuk mengurai kepadatan. Memang kemudian terkait dengan skemanya sendiri, ini nanti 1 jam sebelum ada delegasi yang akan melintas ruas-ruas jalur menuju ke venue tempat diselenggarakannya KTT ASEAN, ini sudah akan dilakukan sterilisasi, yang mana nanti
berarti 30 menit sebelumnya jalan sudah steril. Dan memang jika kemudian akan ada rombongan yang akan melalui jalur itu secara paralel, nanti akan diberi jeda per 10 menit. Bisa dihitung Good People, jika kemudian hanya ada 3 saja delegasi yang kemudian akan datang, ini butuh waktu sekitar kurang lebih 1 jam. Maka dari itu dari pemerintah sendiri mengimbau masyarakat untuk bisa berkegiatan di rumah dulu atau WFH begitu ya. Ataupun memang jika dirasa penting untuk bermobilisasi menuju ke pusat kota, ini bisa menggunakan angkutan umum atau public transport, yang mana memang jika dari masyarakat yang ada di selatan Jakarta ini bisa datang ke MRT Lebak Bulus begitu, memarkirkan dahulu kendaraannya di Park and Ride yang ada di Lebak Bulus dan melanjutkan perjalanannya menggunakan MRT. Begitu juga bagi masyarakat yang ada di timur Jakarta, ini bisa menuju ke Kampung Rambutan dan melanjutkan perjalanannya baik itu menggunakan bus Transjakarta maupun menggunakan LRT Jabodebek begitu ya. Dapat kami sampaikan memang terkait dengan hal ini sendiri, kita sama-sama mengetahui bahwa akan ada 22 undangan dari negara-negara yang akan menghadiri KTT ASEAN ke-43 ini sendiri. Dan memang terkait dengan ruas jalur sendiri ini dibuka tutupnya secara situasional begitu. Tadi sempat ada kepadatan yang terjadi di sepanjang Jalan Gatot Subroto di persimpangan Gerbang Pemuda. Namun kemudian bisa diurai dengan cepat dari kepolisian sendiri mengarahkan untuk kendaraan ini sendiri melaju menuju Jalan Es Parman dan belok kiri dari kantor DPR. Dapat kami sampaikan memang terkait dengan hal ini sendiri, informasinya bisa didapatkan oleh masyarakat secara lengkap dan detail di akun Instagram resmi dari Dishub DKI Jakarta. Kembali ke studio. Ya, selamat kembali bertugas. Natasha Alfa dari Jakarta Convention Center dan Vika Ramadhani langsung dari kawasan Gatot Subroto, Jakarta.